Salam Bapak Ibu Saudara, kita kembali dalam Renungan Betani Kebumen. Hari ini kita akan berbicara tentang pembentukan yang menjadi dewasa melalui pergesekan. Di dalam Amsal pasal 27 ayat 17 mengatakan besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Saudara, kita akan membahas tentang sebuah kebenaran yang perlu kita terima, kita mengerti bahwa dalam pembentukan kita untuk menuju kesempurnaan yang dikerjakan Tuhan oleh atau melalui Roh-Nya, Allah menggunakan manusia di sekitar kita untuk proses tersebut. Bila besi menajamkan besi, manusia ditajamkan oleh sesamanya. Kata ditajamkan di sini maksudnya adalah dibuat makin dewasa, makin sempurna, makin matang dan berkenan kepada Allah. Allah memakai manusia lain untuk itu, saudara. Orang Kristen di abad mula-mula mengalami aniaya yang sangat luar biasa, sebab mereka harus hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai utusan Tuhan. Ternyata penderitaan yang mereka alami karena aniaya tersebut justru menguduskan mereka, yaitu membuat mereka berhenti berbuat dosa. Di dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang pertama, firman Tuhan mengatakan, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selain itu, aniaya membuat mereka tidak berkiblat kepada dunia. Mereka dilatih untuk meninggalkan dunia dengan segala kesenangannya, sehingga hati mereka hanya tertambat pada Tuhan dan kerajaannya. Akhirnya, aniaya dapat membuktikan kesetiaan dan kecintaan orang percaya kepada Tuhan Yesus dan Allah Bapa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dengan aniaya ini saudara kita akan semakin mengenal siapa Tuhan Yesus dan kecintaannya kepada Bapa itu seperti apa. Oleh sebab itu kita tidak perlu membanggakan mereka yang dapat hidup menyepi, meninggalkan keramaian dan melepaskan kesibukan hidup seperti yang dialami oleh orang yang hidup di perkotaan. Justru mereka yang hidup di perkotaan lebih sulit menjalani hidup dengan tantangan yang sangat berat. Banyak orang berpikir bahwa mereka yang hidup di kesunyian, melepaskan keduniawian dengan cara meninggalkan kehidupan kota, berarti sudah melepaskan segala sesuatu. Sebenarnya melepaskan segala sesuatu itu wajarnya bukan demikian. Melepaskan segala sesuatu berbicara mengenai kesediaan untuk tidak terikat dengan dunia, di tengah-tengah kemungkinan memiliki dan menikmatinya. Kalau seseorang tidak memiliki potensi dan kesempatan untuk meraih dunia lalu kemudian meninggal dunia, bukan berarti ia telah melepaskannya secara proporsional. Paulus dapat memiliki segala sesuatu, tetapi ia melepaskannya dan menganggapnya sampah. Di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9, perhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena
kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Saudara, ketika kita mengerti tentang kebenaran ini, seseorang tidak bisa dikatakan tangguh atau dalam berpuasa dia begitu tangguh ketika berada di padang gurun di mana tidak ada air dan makanan. Seseorang bisa dikatakan tangguh berpuasa kalau berada di tempat di mana limpah air dan makanan tetapi tidak menikmatinya. Itu yang disebut dengan tangguh. Tapi kalau tidak ada apa-apa, itu karena memang keadaannya, bukan membuat dirinya untuk tidak menikmati keadaan atau makanan atau air yang berlimpah tersebut. Saudaraku, harus diingat bahwa Tuhan Yesus tidak memerintahkan orang percaya meninggalkan dunia untuk bisa mencapai kesucian. Justru Tuhan mengutus orang percaya untuk hadir di tengah-tengah dunia ini. Dari isi doa Tuhan Yesus di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-15 sangat jelas bahwa orang percaya harus ada di tengah-tengah masyarakat dalam kehidupan di dunia yang jahat ini, bukan menghindarinya. Dalam bagian ini Alkitab, Tuhan Yesus mengatakan, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, di dalam Matius pasal 10 ayat yang ke-16. Perlulah kita memperhatikan apa yang diajarkan Alkitab, bahwa proses pertumbuhan iman yang benar melalui peristiwa kehidupan di tengah-tengah dunia. Tokoh-tokoh iman dalam perjanjian lama dibentuk Tuhan melalui pengalaman hidup di tengah masyarakat. Contohnya Yusuf didewasakan melalui saudara-saudaranya dan pengalaman di tengah masyarakat Mesir di dalam Kejadian 37 sampai dengan 39. Didewasakan ini sama artinya dengan dibangun semakin suci. Kalau Yusuf hanya tinggal di rumah Yakub ayahnya, maka mimpi yang ia terima, yang juga merupakan janji besar dari Allah, tidak akan terwujud dalam hidupnya. Demikian pula Daud, kalau ia tetap tinggal di padang rumput menggembalakan domba, terpisah dari pergaulan luas, maka ia tidak akan pernah menjadi raja. Daud diubah dan didewasakan oleh Goliat, oleh Saul, penduduk Sif yang mengkhianatinya, dan segudang pengalaman lain yang menyakitkan. Semua itu merupakan cara Allah mempersiapkan Daud menjadi orang besar. Kita percaya bahwa Amsal 27 ayat yang ke-17 memuat tuntutan hidup yang sangat penting. Dalam ayat ini tertulis bahwa besi menajam besi, orang menajamkan sesamanya. Teks itu dijagai, tetap eksis oleh Tuhan sampai hari ini, agar dari dalamnya orang percaya dapat menimba kebenaran. Oleh karenanya sangat disayangkan kalau kita tidak memperhatikan apa yang diajarkan oleh Amsal tersebut. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, melarikan diri dari keramaian merupakan usaha untuk mencari mudahnya hidup, seperti pengecut yang takut perang. Kita yang hidup di kota memiliki pergumulan yang jauh lebih berat untuk hidup tidak bercacat dan tidak bercela. Karena pengertian yang salah bahwa kesucian bisa dilakukan dengan meninggalkan kesibukan wajar di tengah masyarakat atau pergi ke tempat yang jauh dari keramaian. Hal itu mengakibatkan banyak orang Kristen yang awam merasa tidak mungkin bisa menjadi orang suci karena tidak dapat meninggalkan kesibukan hidup di dunia ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dengan penjelasan ini saudara, diharapkan bahwa mata pengertian kita itu dibukakan untuk memahami kesucian yang benar. Kita di tengah-tengah hidup di dunia ini, kita dituntut untuk hidup tidak mengingini, tidak berusaha untuk menikmati, baik itu kesenangan, baik itu kesukaan kita, apapun itu yang membawa hidup kita tidak berkenan kepada Tuhan. Maka dari itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, lewat pembentukan ini dalam pergesekan kita itu akan membawa kepada sebuah kedewasaan
yang akhirnya kita menjadi orang-orang yang kuat sekalipun di tengah-tengah dunia atau globalisasi, modernisasi ataupun apapun. Seperti dalam era komputerisasi ini, kita akan semakin tangguh bisa membedakan mana yang baik, yang benar, dan mana untuk Tuhan dan mana untuk sesamanya. Bapak Ibu Saudara, kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.